Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Kisah Rasul 2 ayat 24 berkata, "Tetapi Allah membangkitkan dia, Yesus, dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Saudara, sehari setelah Yesus disalibkan, jenazahnya disimpan di dalam kubur. Kubur itu semacam gua yang cukup dalam dan kemudian ditutup dengan batu yang sangat besar. Meski Yesus telah mati, namun para imam kepala dan orang-orang Farisi yang memimpin penyaliban Yesus, mereka merasa gelisah dan berpikir bahwa penyaliban ini mungkin bukanlah akhir dari kisah Yesus. Rupanya mereka tidak tenang sekalipun mereka telah menyalibkan Yesus. Jangan-jangan mereka mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan Yesus itu akan menjadi kenyataan. Itulah sebabnya mereka menghadap Pilatus dan mengatakan kepadanya bahwa para murid Yesus mungkin akan mencuri jenazahnya untuk meyakinkan orang-orang bahwa Yesus telah menggenapi nubuatannya, yakni bangkit dari antara orang mati. Semua ini menggambarkan betapa gelisahnya hati para pemimpin agama Yahudi itu terhadap kematian Yesus. Tampaknya mereka mulai ragu dengan apa yang mereka lakukan. Jangan-jangan Yesus adalah Mesias sesungguhnya. Tetapi di sisi yang lain, mereka diliputi oleh perasaan marah dan benci karena Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang jauh lebih hebat dari apa yang dapat mereka lakukan. Nah, menanggapi permintaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, Pilatus mengatakan, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Tercatat di dalam Matius 27 ayat 65. Atas perintah Pilatus itu, mereka kemudian menempatkan para penjaga itu di sana dan memeteraikan kubur tersebut. Istilah zaman sekarang mungkin dipasang polis lain, supaya jangan ada orang yang mendekat ke kubur Yesus. Nah, saudaraku, peristiwa tersebut menggambarkan betapa agama dan politik bersinergi sedemikian rupa untuk melakukan kejahatan terhadap Yesus. Dengan melakukan semua itu, mereka ingin meyakinkan masyarakat bahwa jenazah Yesus akan tetap ada di dalam kubur itu. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan itu semuanya adalah sia-sia belaka. Sebab maut tidak bisa menguasai Yesus untuk selamanya. Maka pada hari ketiga bangkitlah ia dari antara orang mati, sebagaimana yang ia firmankan sebelumnya. Peristiwa itu mau menggambarkan betapa apa yang telah difirmankan oleh Yesus telah digenapi. Namun hal itu tidak membuat orang-orang Farisi, ahli agama Yahudi, dan para tokoh politik bertobat. Mereka justru menyebarkan kabar bohong bahwa para murid telah mencuri jenazah Yesus. Tercatat di dalam Matius 28
ayat 11-14. Semua yang dilakukan oleh para tokoh agama dan tokoh politik itu ingin menunjukkan bahwa mereka juga menolak akan kebangkitan Kristus dan menolak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka membuat cerita sedemikian rupa untuk mengaburkan peristiwa sejarah yang dialami oleh Yesus Kristus, bahwa Dia telah mati dan bangkit dari antara orang-orang mati itu. Namun di luar semua itu, saudaraku, kita harus paham bahwa kematian Kristus adalah suatu perbuatan Allah untuk menyatakan anugerah keselamatannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kematian itu sesungguhnya adalah tindakan ilahi untuk mengalahkan kuasa maut, supaya maut tidak lagi berkuasa atas manusia. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 24 tersebut di atas, di situ jelas dikatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus dan melepaskan Dia dari sengsara maut, sebab tidak mungkin Dia ada di bawah kuasa maut. Maka peristiwa kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga mau menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah pribadi yang berkuasa, dan Ia telah menyatakan kuasa kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia berdosa, agar olehnya kita memiliki kehidupan yang kekal dan abadi. Sekarang, bagaimana kita merespon semua itu? Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, saudaraku, mari kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan senantiasa berusaha dengan keras untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu dengan cara bersekutu secara pribadi dengan Dia, membaca firman-Nya dengan tekun, serta mentaati apa yang menjadi perintah-perintah-Nya. Bisa saja kita gagal, tetapi percayalah, ketika kita dengan sungguh hati melakukan segala firman-Nya, Roh Kudus akan menolong kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mempermuliakan nama-Nya melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita nyatakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa ada untuk kami. Keselamatan-Mu membuat kami hidup dalam anugerah dan berkat rohani yang melimpah. Karena itu kami mau menaikkan syukur kami dengan cara hidup dalam perkenanan-Mu. Bantulah kami Tuhan, dan jadikan kami anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.